Untuk lebih jelasnya, anggota kelompok ada di layar teman. Kelihatan langsung. Kami akan mulai presentasi dengan dimulai. Di sini. Yang pertama, pengertian sosial. Sosial adalah suatu ilmu ekonomi dan sosial sebagai salah satu aspek penting dalam memahami masyarakat berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungan secara ekonomi maupun sosial. Dalam sosial, ilmu ekonomi merupakan peran penting dalam membantu siswa memahami bagaimana aspek masyarakat ini termasuk seperti penawaran danaan, alokasi sumber daya, peran dan distribusi pendapatan. Ilmu ekonomi juga pemerintah dalam mengatur ekonomi dan bagaimana kebijakan ekonomi dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, slide. Bisa lagi. Berikut ada beberapa alasan mengapa ilmu ekonomi memiliki kedudukan yang signifikan dalam konteks sosial. Yang pertama, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah salah satu aspek yang paling penting dalam ilmu ekonomi. Satu aspek yang paling penting dalam ilmu ekonomi. Berikut beberapa poin tambahan mengenai peran ilmu ekonomi dalam alokasi sumber daya. Yang pertama, optimalisasi membantu masyarakat dan perusahaan untuk mencari batas agar mencapai hasil yang optimal. Hal ini melibatkan perbandingan biaya dan manfaat dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang kedua, efisiensi. Salah satu tujuan utama ilmu ekonomi adalah mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Efisiensi ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya sedemikian rupa sehingga tidak ada cara untuk meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Ilmu juga mempertimbangkan masalah distribusi pendapatan. Ini melibatkan pertanyaan tentang sejauh mana sumber daya dialokasikan dengan adil di masyarakat. Ilmu ekonomi membantu menganalisis ketidaksetaraan ekonomi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang alokasi sumber daya, ilmu ekonomi membantu masyarakat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan mereka, baik itu dalam skala individu, bisnis, maupun tingkat pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang kedua yaitu pemahaman kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ini berarti ekonomi memainkan peran penting dalam pemahaman dan pengurangan kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial. Ilmu ini membantu masyarakat untuk identifikasi penyebab, membantu masyarakat untuk mengidentifikasi sebab ketidaksetaraan, merancang kebijakan yang dapat menguranginya. Berikutnya yaitu pengambilan keputusan. Para pembuat kebijakan pemerintah menggunakan analisis ekonomi untuk merancang kebijakan politik, seperti kebijakan fiskal dan moneter, yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah yang keempat, investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yan tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bentar. Investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ekonomi ada pendidikan sosial sebagai salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Ilmu ekonomi memungkinkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar tip permintaan, penawaran, keuntungan, dan kerugian yang dapat membantu memahami cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menjadi pada siswa salah satu kegiatan ekonomi yaitu menjadi sebagai produsen dan kita yang membeli konsumen. Ajaran siswa tentang penting mengelola keuangan dengan baik memberitahu mereka bahwa cukup dapat mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya akan teman saya. Selanjutnya topik kedua akan membahas tentang kedudukan ilmu sosiologi dalam ilmu sosial. Yang pertama, sosiologi merupakan pengetahuan tentang fenomena masyarakat, objek kajian sosiologi sebagaimana kedudukannya sebagai ilmu sosial dalam masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia tersebut dalam masyarakat. Yang pertama ada hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia yang lainnya. Interaksi antar individu adalah sebuah proses interaksi yang terjadi ketika satu individu memberikan sebuah rangsangan, pengaruh, atau stimulus pada individu lainnya. Interaksi ini bersifat dinamis, bahwa interaksi ini berubah-ubah. Perubahan interaksi ini disesuaikan dengan keadaan kondisi di dalam masyarakat. Jika interaksi sosial yang terjadi di masyarakat itu bereaksi negatif, maka individu tersebut akan mengarah pertemanan yang ke negatif juga, terpengaruh hubungan yang negatif itu. Yang kedua, ketika individu akan memberikan reaksi yang positif, pasti dalam hubungan tersebut akan mengakibatkan konflik atau pertentangan di dalam hubungan keduanya. Interaksi ini bersifat fundamental dari kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam pembangunan hubungan dalam masyarakat. Untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Interaksi sosial seorang individu dengan suatu kelompok merupakan hubungan timbal balik yang dipelihara oleh seorang individu dengan suatu kelompok ini karena mempunyai tujuannya masing-masing. Interaksi antara individu dengan kelompok itu bisa dalam bentuk formal dan informal. Bentuk formal itu memiliki aturan, tata cara, struktur yang pasti demi mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah organisasi masyarakat. Lalu bentuk informal yaitu terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dengan didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama. Bersifat tidak resmi sehingga tidak ada aturan hukum yang tertentu. Contohnya yaitu teman bermain dan kelompok belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada interaksi kelompok dengan kelompok. Pengertiannya, interaksi yang melibatkan satu kesatuan dari kelompok dengan melibatkan kelompok yang lain. Interaksi antar kelompok dan kelompok berarti kelompok berperan sebagai subjek dan kelompok lain berperan sebagai objek. Interaksi ini merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok
yang berbeda, yang bertujuan mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi. Interaksi antar kelompok dalam interaksi ini, masyarakat tidak hanya memberikan bantuan dalam berbagai bidang, namun juga belajar tentang kehidupan masyarakat di pedesaan. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat desa. Nggak tahu. Nggak tahu, Kak. Apa ya? Dan logos yang artinya ilmu, berarti antropologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, mempelajari tatanan kemanusiaan, kehidupan manusia di sini. Nah, di sini ilmu antropologi ini menekankan kepada kebudayaan. Pernah nggak kalian berpikir kayak tentang kenapa adanya perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk fisik dari satu daerah ke daerah lain? Nah, ilmu ini tuh yang akan mempelajari tentang bagaimana keanekaragaman budaya tercipta. Lalu yang kedua ada tentang ruang lingkup ilmu antropologi. Ilmu antropologi itu membahas tentang apa aja sih? Yang pertama, membahas tentang terjadinya perkembangan manusia berdasarkan makhluk biologis. Yang berarti ilmu antropologi ini akan menjelaskan seperti kenapa bentuk fisik setiap orang dari daerah satu ke daerah lain itu berbeda, seperti bentuk rahangnya atau mungkin faktor genetiknya, bentuk rambutnya. Itu ilmu antropologi ini akan membahas tentang perbedaan genetiknya. Lalu yang kedua, sejarah terjadinya keanekaragaman ciri-ciri manusia. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Jadi ciri fisik ini tuh ilmu antropologi ini akan membahas tentang kenapa sih manusia satu yang tinggal di satu daerah ke daerah lain itu berbeda seperti itu. Dan mungkin faktor-faktornya itu bisa terjadi karena faktor lingkungan, faktor sumber daya alamnya, faktor sumber daya manusia seperti itu. Lalu persebaran dan terjadinya keberagaman bahasa dari setiap daerah. Seperti yang kita tahu, dari daerah satu ke daerah lain itu memiliki bahasa yang beragam dan mempunyai logat tersendiri sehingga menjadi ciri khas. Lalu yang keempat ada perkembangan, persebaran, dan keanekaragaman kebudayaan. Seperti perbedaan kebudayaan dalam memperingati hari besar atau mungkin kebudayaan kesenian seperti itu. Lalu mempelajari lagi perbedaan masalah dan cara untuk menyikapi masalah dari setiap daerah. Maksudnya kan kalau ilmu antropologi ini akan membahas tentang kenapa permasalahan di daerah satu dengan permasalahan di daerah lain itu berbeda, yaitu diakibatkan oleh faktor sumber daya alam yang berbeda, faktor sumber daya manusianya yang berbeda, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya cabang antropologi. Yang pertama ada antropologi fisik. Ini memiliki antropologi dari variasi biologis manusia dari ciri tubuh yang tampak serta tak tampak, dan antropologi paleontologi yang mempelajari manusia yang transracial. Yang kedua ada antropologi ini memfokuskan perhatiannya pada
kebudayaan manusia ataupun hidupnya dalam masyarakat. Lalu Selanjutnya, konsep dasar ilmu antropologi. Penggunaan konsep dasar antropologi sering karena pengembangan konsep yang terdefinisi merupakan tujuan dari disiplin ilmu. Konsep antropologi tidak lepas dari kebudayaan. Dan sendiri beberapa kelompok kebudayaan lain yang kelompok kebudayaan keseluruhan kompleks kehidupan manusia. Yang kedua, kelompok kebudayaan sebagai warisan. Yang ketiga, kelompok kebudayaan sebagai aturan termasuk nilai-nilai dan kelakuan. Dan yang terakhir, kelompok kebudayaan dalam proses. Oke, pada bagian yang terakhir, teman-teman bisa disimak, yaitu hubungan antara ilmu antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di sini, kami memberi contoh yang pertama, yaitu hubungan antara antropologi dengan sosiologi. Yang kita ketahui bahwa sosiologi itu mengkaji tentang perilaku masyarakat, sedangkan antropologi itu mengkaji ilmu manusianya. Maka, bisa disimpulkan bahwa hubungan antara antropologi dengan ilmu sosial yang berupa sosiologi ini mempelajari mengenai gambaran tentang perilaku manusia dalam konteks budaya sosial. Untuk contoh selanjutnya, itu hubungan antropologi dengan psikologi. Dalam hal ini, psikologi mempelajari tentang perilaku manusia beserta proses mentalnya. Psikologi ini membahas mengenai faktor internal. Faktor internal bisa disebutkan dari misal motivasi atau minat dan lain-lain, sedangkan antropologi ini lebih membahas mengenai faktor eksternalnya, yaitu lingkungan fisik atau juga lingkungan keluarga yang sangat mempengaruhi dari hubungan ini. Sehingga hubungannya adalah memahami pola-pola budaya masyarakat dengan bijak. Yang ketiga, ada hubungan antara antropologi dengan ilmu sejarah. Sejarah berperan penting dalam suatu permasalahan dalam masyarakat. Sejarah memberikan pengertian mengenai proses terjadinya permasalahan tersebut, bisa dalam latar belakang, sehingga terjadi hubungan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki masalah masing-masing. Dan sejarah berperan penting dalam mengetahui prosesnya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana alasannya, waktu, dan apapun yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada hubungan antara antropologi dengan geografi. Seperti yang kita ketahui bersama, geografi itu membahas mengenai gambaran bumi dengan segala karakternya. Sehingga dalam permasalahan-permasalahan hidup, setiap manusia itu bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan permasalahannya berawal dari fisik bumi maupun dari segi kebudayaan berupa antropologi ini tadi. Yang kelima, ada hubungan antara antropologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi seperti yang kita ketahui itu membahas tentang perekonomian, keuangan, dan segala sistemnya yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu berdasarkan negaranya masing-masing. Ekonomi ini tadi berhubungan dengan antropologi yang berperan untuk menjembatani bahwa pemikiran ekonomi modern dan ekonomi lokal itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan atau suatu permasalahan-permasalahan yang bisa dipecahkan melalui hubungan antara antropologi dengan ilmu ekonomi ini tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah hubungan antara antropologi dengan ilmu politik. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, ilmu politik itu membahas tentang pemerintahan, suatu negara, bisa dari partai-partai politik, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, antropologi itu berperan untuk memahami tingkah laku dari sebuah partai politik dengan menganalisis fenomena-fenomena berdasarkan teori dan konsep yang ada dalam ilmu politik. Setelah materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, kita menerima pertanyaan dari masing-masing kelompok.
Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan memberikan pertanyaannya. Silakan raise hand untuk kelompok 1 atau kelompok 2. Saya. Raise hand.